Jadi ngomong begitu ya dilakukan seperti itu. Tidak pinter bermain lidah, bermain ucapan, bukan hanya sekedar ucapan kata-kata yang indah, tapi kenyataan tidak dilakukan. Tong kosong nyaring bunyinya. Salam sejahtera kepada pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita jumpa dalam Paulus Rahel Ministry. Hari ini saya memberikan satu topik yang menarik, pemimpin yang takut Tuhan untuk Indonesia di tahun 2024. Menjelang agenda demokrasi pemilihan presiden di tahun 2024, masing-masing calon pemimpin sudah mulai menebar pesona dan mencari masa di berbagai tempat. Pertanyaannya adalah, apakah mereka akan menjadi pemimpin yang bijaksana dan benar-benar menjadi pemimpin yang melayani dan menjadi teladan yang baik? Pemimpin seperti apa yang akan memimpin bangsa Indonesia di tahun 2024? Bagaimana bila kita salah memilih pemimpin, maka negara dan rakyat bisa dirugikan. Dampak salah memimpin akan berdampak pada generasi yang akan datang. Berdoalah, mintalah pemimpin yang benar-benar pilihan Tuhan untuk memimpin bangsa Indonesia. Firman Tuhan katakan Matius 23 ayat 24, "Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan." Banyak pemimpin mengetahui kesalahan orang yang kecil, tapi dia tidak menyadari kesalahan yang besar yang berdampak luar biasa bagi bangsa yang kita kasihi. Nah, saudara, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki rasa hormat, takut, dan gentar akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Ketika pemimpin kita takut akan Tuhan, maka segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan pasti tidak dilanggarnya. Sosok pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memimpin dan menemukan jalan keluar di dalam setiap permasalahan dan bisa melakukan terobosan-terobosan untuk melakukan sesuatu hal yang baru untuk menyelesaikan solusi problem di setiap yang terjadi di negara kita. Nah, ada beberapa ciri-ciri seorang pemimpin yang baik adalah yang pertama, dia mempunyai kemampuan, mempunyai skill untuk memimpin. Nah, kalau memimpin suatu negara adalah satu pekerjaan yang jelimet. Jadi seorang pemimpin yang mempunyai talenta yang memimpin rumah tangganya itu harmonis. Ya, seorang pemimpin bisa memimpin rumah tangganya secara harmonis. Dan kita lihat pada saat ini kepala negara kita Bapak Jokowi, rumah tangganya antara suami, istri, anak, menantu, dan cucu terjalin indah dan harmonis. Lalu Perdana Menteri Lee Kuan Yew di Singapura juga rumah tangganya harmonis, bahkan dia begitu menghormati anaknya. Sehingga pernah ada sebuah kejadian yang memalukan di Singapura, bagaimana anak begitu durhaka kepada orang tuanya, bahkan mengusir dari apartemen mewah milik orang tuanya. Sampai terdengar kisah ini ke Lee Kuan Yew sehingga warisan yang diberikan kepada anaknya dibatalkan. Lalu dibuatlah dekrit bahwa sebelum meninggal orang tua tidak bisa mewariskan harta kekayaan kepada anaknya. Ya, jadi seorang pemimpin yang baik dia mempunyai kemampuan untuk memimpin. Jadi saudara jangan salah pilih. Yang kedua, mempunyai visi dan misi. Lukas 14 ayat 28 sampai 30 menyatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jika ia sudah menyelesaikan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Nah, saudara, seorang pemimpin dia harus punya visi misi yang besar
untuk pembangunan di mana dia memimpin sebuah negara, ya, dan dia harus tahu mau dibawa kemana negara itu sehingga mempunyai mekanisme kerja yang baik, yang terstruktur untuk mencapai goal yang dibuatnya. Nah, tradisi di Jepang itu luar biasa. Kalau seorang pemimpin yang gagal, dia tidak menyalahkan anak buahnya, tapi dia melakukan tindakan gentleman, ya, dia melakukan harakiri, ya, itu suatu perbuatan terhormat sebagai pertanggungjawaban karena dia telah gagal mengemban tugas negara yang dipercayakan kepadanya. Poin yang ketiga, supaya kita tidak salah memilih pemimpin di tahun 2024, mempunyai integritas yang baik. Seorang pemimpin bukan saja pandai, bukan saja punya visi misi, bukan saja punya sesuatu yang luar biasa dapat menyelesaikan konflik, tapi dia harus mempunyai integritas yang baik. Artinya perkataan, perbuatan, apa yang di luar maupun yang di dalam sama-sama. Jadi ngomong begitu ya dilakukan seperti itu. Tidak pinter bermain lidah, bermain ucapan, tapi kenyataannya tong kosong nyaring bunyinya. Tapi apa yang diucapkan itu dilakukan. Jadi punya integritas yang baik. Bukan hanya sekedar ucapan kata-kata yang indah, tapi kenyataan tidak dilakukan. Ya, lalu integritas orang dapat dipercaya dan memberi teladan yang baik, tidak dapat disuap, ya. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi seorang pemimpin punya integritas, dia tidak bisa disuap. Dengan suap yang tinggi, dengan memperkaya diri sendiri, mencari keuntungan, semuanya tidak. Lalu seorang pemimpin yang mempunyai integritas yang baik berani berkata tidak walaupun harus menentang arus, walaupun mungkin harus berhadapan dengan orang-orang yang berseberangan. Jadi dia berani berkata tidak. Matius 5 ayat 7. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Dapat dipercaya. Jika mengelola keuangan, lakukanlah dengan jujur, ya, lakukan dengan jujur dan takut akan Tuhan. Lalu seorang pemimpin yang berintegritas, dia tidak KKKN, bukan KKN tapi KKKN, korupsi, koncoisme, kolusi, dan nepotisme, ya. Jadi tidak mengangkat anggota keluarganya untuk masuk dalam kursi kedudukan yang empuk, tidak. Tapi orang yang punya skill yang akan dia angkat, ya. Kalau memang keluarganya tidak punya skill, dia tidak akan angkat. Nah, seorang pemimpin yang integritas seperti itu. Lalu seorang pemimpin yang akan kita pilih, dia mau berkorban bukan untuk ambisi pribadi, tapi dia mau berkorban untuk kepentingan rakyat atau negara di mana dia dikasih kepercayaan untuk mengemban tugas ini. Jadi seorang pemimpin mau bekerja keras, mau berusukan, mau berkorban, mau mendengarkan unek-unek warganya. Seperti zaman pemimpin yang dahulu, bagaimana orang datang dari subuh, datang ke balai kota hanya untuk menyampaikan unek-uneknya. Dulu istana negara tidak bisa diinjak oleh rakyat jelata. Tapi sekarang rakyat jelata yang paling papa pun bisa menginjak dan salaman dengan Bapak Presiden, ya. Lalu mau mendengar untuk masalah-masalah yang sedang terjadi, melakukan terobosan-terobosan yang baru untuk kemajuan negara yang dipimpinnya. Nah, saudara, itu seorang pemimpin yang mau berkorban demi kepentingan orang banyak. Dan yang terakhir, ya, mempunyai motivasi yang benar. Sebagai hamba, bukan sebagai bos, melayani bukan dilayani. Banyak para pembesar yang sekarang tingkahnya kayak bos, mau dilayani ya nggak mau melayani, mau dilayani nggak mau melayani, mau dihormati nggak mau menghormati. Hati-hati,
tingkah lakunya seperti bos, padahal kita adalah wakil rakyat untuk menyelesaikan segala kemelut yang ada di negara ini. Nah, mempunyai motivasi yang benar berarti tidak memakai fasilitas negara seperti mobil negara dipakai untuk keperluan pribadi, lalu memakai fasilitas dan uang negara dengan alasan dinas, selalu mengajak keluarganya jalan-jalan dan shopping ke luar negeri, menyelewengkan dana untuk kesejahteraan masyarakat digunakan untuk kesejahteraan pribadi. Hati-hati. Kalau saat ini ada pemimpin yang berlaku demikian, bertobat. Ingat, menabur menuai. Kalau kita melakukan kejahatan berarti kita sedang menggali lubang untuk masa yang akan datang. Lalu tidak menjual aset negara untuk menggembungkan kantong pribadi. Berapa banyak tanah negara dijual lalu masuk menggelembungkan rekening pribadi. Hati-hati saudara. Karena sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat bangkai itu akan tercium baunya. Bertobat. Bijaksana di dalam mencari pemimpin di tahun 2024. Karena apa? Kalau pemimpin tidak sesuai, pemimpin tidak takut akan Tuhan, maka negara ini akan hancur. Tuhan memberkati. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami berdoa untuk tahun 2024 biar pemimpin yang takut akan Tuhan sehingga mereka takut untuk melakukan dosa korupsi atau apapun juga yang Engkau izinkan bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat kepemimpinan yang sekarang yang sedang berlangsung. Mereka yang sudah berjalan sesuai dengan nilai-nilai agama yang baik agar mereka pertahankan. Mereka yang sudah menyeleweng melakukan korupsi, Tuhan sendiri punya cara untuk menyingkapkan, menyadarkannya. Terima kasih bangsa Indonesia, rakyat Indonesia semakin lama semakin pinter dan semakin wawasannya terbuka sehingga kami percaya tahun 2024 pemilu dapat berjalan dengan baik dan pemimpin yang baik yang takut akan Tuhan akan terpilih untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.